Assalamualaikum teman-teman, kabar? Semoga teman-teman sehat-sehat selalu. Eh, Hari ini materi kita masih dalam Microsoft Word. Ini pertemuan kuliah yang ke-67 ya. Jadi materi kita hari ini yaitu apa ya? Saya lihat sendiri. Ini masih dalam Word. Coba kita yang pertama itu ini lebih kita selesaikan beberapa menu-menu yang ada di Word ini biar selesai. Dari menu bar, menu insert, menu page out yang di dalamnya referan, terus nanti ada membuat hyperlink, grafik segala macam. Oke, kita mulai saja. Yang pertama itu kita coba di sini, yaitu fungsi menggunakan clear formatting pada menu bar home, terus menggunakan find, replace, terus mengatur paragraf. Yang pertama itu cara menggunakan clear formatting. Kita lihat di sini clear formatting itu maksudnya yang ini ya teman-teman ya, yang ini clear formatting, ini menu yang ini. Menu ini clear formatting ini maksudnya apa? Rapikan tulisan. Misalnya kita biasanya dapatnya misalnya dapat tulisan dari web itu, kalau kita copy kan hasilnya itu berantakan ya. Misalnya begini, contohnya misalnya begini, kita buat misalnya kita mencari tulisan di internet, lalu kita mengkopinya ke kita mengkopinya ke Word, itu biasanya kan berantakan. Untuk mempermudah kita merapikan tulisan itu ya pakai yang tadi clear formatting, karena kurang lebih seperti ini. Saya ambil contoh yang seperti ini. Nah, kita copy misalnya gitu ya, copy, lalu kita masukkan ke dalam Microsoft Word. Nah, kurang lebih seperti ini. Hasilnya kan ini berantakan ya, hurufnya juga ada yang besar ada yang kecil. Bagaimana merapikannya? Kita select semua. Ini yang menu tadi clear formatting, kita klik seperti ini. Setelah selesai baru kita rapikan sesuai dengan kemauan. Kanan diratakan kanan kiri, fungsinya ini kan untuk ratakan kiri. Baru kita pakai hurufnya apa? Misalnya times 12. Jadi ini jauh lebih mudah merapikan format yang kita dapat dari internet tadi, format tulisan yang kita dapat tulisan dari internet tadi kita rapikan sesuai dengan keinginan kita. Jadi rapi seperti ini. Itu gunanya dari apa tadi, clear formatting. Udah ya teman-teman ya, ini tidak sulit. Terus ini clear formatting saya rasa sudah mudah. Terus berikutnya apa tadi, dari menu dari menu bar itu kita menggunakan find and replace ya, ini juga mudah. Dan mengatur paragraf. Find and replace itu ini dia ada di sini fungsinya, ini dia find and replace. Mudah itu apa? Untuk mencari misalnya kita mencari apa di dalam tulisan ini. Kita anggap di sini misalnya kita mencari apa, kayak begini nih, kayak tulisan apa ini, yang misalnya apa ya, kita misalnya mau mencari bacaan second gini ya, bacaan second ini. Lalu kita mau find, ini untuk mencari kata find second, atau kita kan begini, kita tulis find nih, kita anggap kita mencari apa, tulisan apa gitu yang ada di dalam ini, dengan mudah mencari dengan find ini. Misalnya kalimat apa, kata-kata apa, kata-kata misalnya Korea gitu, kita cari find, ketemu ini beberapa nih, Korea. Nah terus kita mau ganti secara otomatis, misalnya Korea kita ganti dengan Korea, kita ganti dengan Korea diganti dengan South Korea gitu. Jadi semua yang ada Korea kita ganti dengan South Korea, South replace gitu.
Jadi kalau untuk secara keseluruhan kita langsung ganti replace all. Jadi yang semua dengan ada yang ada Koreanya langsung diganti, itu otomatis langsung diganti menjadi South Korea. Ini teman-teman bisa lihat nih, jadi South Korea, terus South Korea yang tadi cuma hanya Korea saja langsung menjadi South Korea. Mudah ya, itu apa untuk replacement nih Pak. Saya rasa teman-teman juga sudah tahu ya yang seperti ini. Jadi yang belum tahu bisa menyimak ini loh biar menambah lagi ilmunya. Yang berikutnya apa? Go to ini biasanya untuk melihat apa? Mencari apa yang lompat ya, lompat kemana, ke bagian mana, ke lain mana, ke ini ya, footnote ke ini ya. Kita coba kan misalnya page, kita anggap ini misalnya kita buat halaman ini, halaman misalnya eh, untuk halaman kita bisa di sini ya, insert apa page break ini bisa, ini buat mempermudah kita membuat halaman baru. Terus kita paste. Nah misalnya yang ini kita ganti apa ini misalnya, lalu bagaimana? Lalu kita tadi untuk go to tadi menu kita tadi ada go to, find go to kita misalnya masuk pergi ke halaman 3. Jadi mudah untuk melompat langsung ke halaman 3, jadi tidak perlu kita, kalau halaman kita ada 100 kan, 100 lebih kan, kita harus mencari ke bawah begini kan bisa. Fungsi go to itu langsung mencari halaman section lah. Ya ini teman-teman bisa lihat ada, dan di situ ada grafik, ada equation, kita langsung ini juga nanti kita pelajari, ada komen, ada footnote. Tadi footnote sudah saya ajarkan ya. Untuk pokoknya fungsinya tuh go to itu untuk melompat ke mana yang mau kita cari ya. Berikutnya materinya apa itu, di sini tadi udah apa ini, cara menggunakan pen and plus udah. Sekarang mengatur paragraf ini sudah, tadi merapikan kanan kiri, paragraf ada di sini ya, paragraf ada di sini kawan-kawan, di sini, atau bisa klik kanan terus paragraf, jadi tulisannya di select dulu, bisa kita select dulu semuanya misalnya tulisannya, atau Ctrl A pakai keyboard itu, Ctrl A itu udah semuanya ke select ke bawah, lalu kita klik kanan, tinggal pilih paragraf ini teman-teman bisa lihat di sini line spacing, ini adalah paragraf yang mau dipakai. Ini dia multiple. Sekarang kalau misalnya kita ganti single, bagaimana dengan single? Nah ini untuk apa? Ini kadang ini suka orang yang enggak, ada juga yang enggak ini ya, ini sebenarnya apa namanya, spasi setelah satu paragraf. Kita kosongkan saja biar rata semuanya. Jadi spasi setelah paragraf itu seperti apa? Ini misalnya gini, ini setelah paragraf ini ke paragraf ini, itu namanya spasi setelah paragraf. Kita contohkan seperti ini, kita ganti spasi setelah paragraf, atau satu ini ke satu ini yang bawah, misalnya begitu kita enter gini, ini spasi setelah paragraf. Kita contohkan seperti ini. Ini kalau kita bikin spasi setelah paragrafnya itu kayak tadi ini kan 0, kalau misalnya kita naikkan misalnya 8 atau 10 biasanya otomatis dari Word ini, nah dia seperti ini. Jadi setiap kita ngetik, setelah kita ngetik misalnya apa gitu ya, ya kan jaraknya tidak menjadi 1 cm lagi. Bikin yang ini sekarang ini kan posisinya apa, 1 cm, tapi 1 cm itu maksudnya apa, untuk jarak yang tidak kita enter. Misalnya kita ngetik apa ya, maka dengan pokoknya sebelum kita enter ini jaraknya masih 1 spasi, tapi setelah kita enter dia akan menjadi masuk ke tadi 10 yang tadi. Oke, mudah ya. Jadi saya rasa teman-teman sudah paham lah ya, mudah itu. Nah ini juga untuk mempermudah mencari paragraf, langsung di sini juga bisa pakai 1,5, pakai 5.15 gitu, ini 1,5, terus ini 2 spasi ya teman-teman bisa coba, ini dia 1 spasi. Oke teman-teman ya, ini mudah sekali, tidak sulit paragraf ini. Terus
ada beberapa lagi dari home ini menunya, ada rata kiri, tengah, rata apa namanya, rata kanan, ini rata kanan. Saya rasa ini teman-teman juga pasti sudah tahu. Terus ini untuk apa ya, ini untuk menebalkan. Ini sudah saya rasa nggak terlalu perlu saya kasih banyak penjelasan di sini, karena ini nggak terlalu sulit. Di menu-menu home ini yang belum apa namanya, belum saya ajarkan itu yang nggak terlalu sulitnya kok. Oke. Karena kan nggak mungkin harus saya ini kan semua saya ajarkan ya, saya kasih tahu yang penting-penting saja dari Microsoft Word ini. Oke, berikutnya kita masuk ke menu insert. Nah, di menu insert ini kita mempelajari apa sih? Nah, kemarin sudah ada insert table ya, saya ajarkan di materi sebelumnya. Terus ada lagi footnote, saya pernah kasih tahu footnote, ada page number. Nah, yang sekarang kita sedikit apa, insertnya grafik ya, mungkin ya, grafik ini, atau cover page mungkin sudah ya. Cover page ini udah pernah saya ajarkan kan, ini cover page. Ini ya, ini enggak, cover page ini belum, tapi kita sudah membuat kop surat kok, nggak usah lagi kita ini. Lalu page break ini untuk apa namanya, membuat halaman baru gitu, seperti ini page break, halaman baru. Ini untuk membuat apa, blank page juga sama, halaman baru. Jadi berikutnya table saya udah kasih tahu. Picture itu mengambil picture juga saya kasih tahu. Clip art, nah, clip art itu hampir seperti picture tapi clip art yang shape. Teman-teman saya rasa teman udah tahu lah shape ini untuk apa, menggambar ya, menggambar misalnya mau membuat ini misalnya seperti ini, membuat gambar kotak. Terus kayak kita misalnya mau menuliskan ya, menggambar dengan bentuk bidang-bidang yang ada dalam shape ini, ada segitiga, ada ini. Terus bagaimana untuk menggambar ini dengan memasukkan tulisan gitu di dalamnya, teman-teman bisa klik kanan, add text gitu, lalu tulis misalnya apa, misalnya variabel x misalnya gitu. Lalu menggambar yang keduanya misalnya bisa teman-teman copy ulang, jadi nggak usah terlalu gambar lagi. Nah, seperti ini untuk menggambar seperti ini. Terus misalnya ini diratakan di tengah ya, untuk menggambar seperti ini. Dan teman-teman bisa ada yang kadang-kadang suka lupa lagi nulis, ketik gitu ya, segala macam, biar si ini kita enter dia tetap tidak terganggu. Kadang-kadang ada tulisan yang gambarnya seperti ini, atau dia turun tulisannya. Untuk merapikan kita bisa pilih select dulu, select objek. Ini kita bisa grup itu maksudnya biar dia satu. Nah, jadi diklik kanan di sini setelah di select ini buat gambar ini, lalu kita klik kanan grouping. Maksudnya apa? Biar mudah kita untuk memindahkannya nanti gambar. Saya rasa teman-teman udah tahu lah ya, karena ini materinya nggak terlalu sulit. Nanti mungkin kalau setelah TS nih, nanti baru ada Excel itu agak lumayan banyak rumus-rumus nanti kita pelajari. Kalau Word ini nggak terlalu banyak jelimet sebenarnya, nggak terlalu susah. Oke, berikutnya kita tadi insertnya udah ini shape. Sekarang apa, smart art. Smart art ini ya bagan biasanya kayak untuk misalnya hierarki kayak seperti ini, membuat bagian struktur organisasi perusahaan misalnya ya. Ini sih saya rasa misalnya mudah ya, misalnya apa ini, direktur kan. Terus di sini apa, manager apa ya, teman-teman pasti tahu untuk membuat ini tidak manager marketing ya, membuat bagan ya, kurang lebih seperti ini. Itu fungsi dari apa tadi, smart art. Berikutnya apa, chart ini apa, membuat grafik di Microsoft Word. Bagaimana caranya? Kita coba, kita pakai baru aja ininya, grafik. Kita coba tadi insert, masuk ke chart ini lebih mudahnya teman-teman buka dulu, buka dulu apa, Microsoft Excel-nya. Kita buka dulu Microsoft Excel-nya, jauh lebih mudah. Maksudnya apa, kadang-kadang kalau nggak kita buka dia chart gini, begitu kita mau pilih dia biasanya nyari
tidak ada Excelnya katanya. Tapi kalau kita sudah buka Excelnya dulu, Excelnya dibuka aja gitu apa namanya programnya, kayak seperti ini. Dia mencari ini mana ini, tidak ada. Nah, it's chart you must tidak ada boxed dari Microsoft Excel diokekan. Jadi untuk membukanya, buka dulu Microsoft Excel, tidak perlu diapa-apakan, hanya kita buka software Excelnya saja gitu ya. Kita buka software Excelnya saja, dan seperti ini, biar yang tadi itu tidak muncul. Kita buka nih Excelnya, lalu kita bisa chart, kita misalnya pilih grafiknya yang batang seperti ini. Nah ini si Excel langsung terkait dengan Word, dan di sini kita sudah bisa membuat grafik tadi. Misalnya di sini yang ini untuk apa tinggi ya, berapa banyak barang gitu misalnya. Ini pokoknya grafik, kita membuat grafik lah. Ini kategori dari grafik-grafik apa namanya dalam bagian apa isi data dalam kotak ini. Lalu yang pertama misalnya kita contohkan, misalnya ini kita misalnya punya data apa penjualan tahunan misalnya sepatu, misalnya maaf sepatu misalnya. Lalu kita buat ini misalnya tahunnya 2018. Apa yang terjadi di sini, nilainya misalnya 75. Otomatis ini miliknya sih tadi kategori si sepatu tahun 2018. Langsung keluar ya. Oke. Terus misalnya kita tambahkan di sini tahun 2019. 2019-nya dia punya berapa? Misalnya 80 ribu. Mudah teman-teman ini ya. Ini 75 ribu, 80 ribu. 80 ribu, 80 ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Saya rasa sudah paham, mungkin pernah mencoba juga. Ini bagi yang belum mengetahui atau yang sudah mengetahui buat menambah ilmunya lagi. Nah 90. Oke. Nah jadi seperti ini ya. Kalau ini adalah di bawah adalah kategorinya. Ini maksudnya ini nama barang misalnya, barang. Kali membuat bagan-bagan di apa namanya. Nah ini tahunnya. Jadi ini tahunnya, ini jenis barang. Jadi nanti teman-teman bisa rubah-rubah ininya. Kita misalnya ini yang kedua adalah misalnya apa buku, misalnya data penjualan kita di sini 50, terus 30 ribu misalnya 30. Bisa coba ya gitu ya, kurang lebih seperti ini kita. Nah lalu bagaimana sih kita mau ngerubah-rubah? Jadi ini juga bisa kita rubah bentuk apa chartnya, misalnya dengan seperti ini, milih yang ini atau yang ini. Ini change type, terus kita tiba rubah ya, terserah teman-teman mau pakai yang ini, misalnya mau pakai yang ini modelnya atau pakai yang yang kolom tapi yang ini misalnya. Oke ya, udah ya, saya rasa teman-teman paham ya. Ini menggunakan apa grafik. Jadi grafiknya sudah jadi. Kalau kita mau menambahkan chain edit data, itu untuk merubahnya, menambahnya, perbaikinya. Oke sebentar, ini tadi karena Excelnya saya close. Excelnya oke, jadi dia lambat. Oke selanjutnya kita mau merubah data, tinggal edit data, lalu kita rubah ininya tadi sudah pakai yang ini saja biar lebih terlihat. Oke berikutnya materinya itu adalah membuat grafik, sudah menggunakan smart art, chart sudah, hyperlink. Nah, kita ketemu di sini ada hyperlink, teman-teman bisa lihat di sini hyperlink. Kita coba hyperlink. Hyperlink ini apa sih? Ini hyperlink. Nah tadi di insert hyperlink. Hyperlink ini adalah menggabungkan satu file ke dalam tulisan kita. Jadi misalnya kita ingin membuat, kita sudah membuat tulisan, biar untuk mempermudah tulisan itu untuk satu kali klik,
dia si Word ini bisa langsung menampilkan si tulisan itu. Karena gini ya, misalnya tulisan, misalnya kita nulis apa gitu ya, kayak yang tadi ada tulisan Korea tadi mana yang kan yang ini, yang tadi mana kita anggap yang ini dia dokumen berapa tadi, ada tulisannya, ini modulnya yang mana tadi ya, yang ada tulisannya ini, kita close dulu. Nah di dokumen 2 tadi misalnya kita dokumen 2 yang ini, dokumen 1 ini kan ada tulisannya, kita anggap tulisan ini lagi, kita kembali ke sini lah. Misalnya di sini kita ingin membuat link tulisan, misalnya link tulisan setelah nggak usah yang tadi deh, kita buat yang baru, misalnya gini, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Misalnya, kalimat ini akan saya beri, nggak usah gitu lah. Jadi langsung kita keterangan tentang Jakarta, misalnya Jakarta. Jadi di sini kita membuat file baru dulu biar kita hyperlink Jakarta ini, kita nggak mau di sini isinya. Jadi tulisan kita misalnya kita asumsikan sudah banyak berapa halaman gitu ya. Ini terakhir tulisan kita ini pengen kita masukin, kita gabungkan apa sih si Jakarta ini, kita buat di file yang baru gitu, isi tentang Jakarta ini gitu. Ini kita mau buat dengan file yang baru, misalnya kita pakai misalnya Jakarta ini, kita pengen kasih tahu bahwa keterangan tentang Jakarta ini mau kita buat di file yang baru, tidak di sini gitu. Kita isi misalnya kita buat dulu misalnya Jakartanya. Jadi kita bikin dulu Jakarta, misalnya gini, Jakarta ini apa sih itu Jakarta gitu. Kita tidak isikan kalimat itu di dalam Word yang ini, yang sekarang ini gitu, tapi kita tulis di file yang baru. Nanti kita bisa membuat link dari file yang baru itu dengan yang sekarang ini, yang ada di yang di Word yang sekarang ini. Nanti ini kita linkkan. Kita buat misalnya, kita anggaplah di sini kita cari isi tentang Jakarta ya. Jakarta, kita anggap kita udah tulislah Jakartanya. Kalau saya tulis ulang sekarang tentang Jakartanya kan kelamaan waktunya, habis ya. Misalnya nih, Jakarta itu apa sih? Anggap kita sudah ambil atau kita sudah tulis gitu tentang Jakarta, lalu kita mau melinkkan si kalimat Jakarta tadi melalui file. Jadi file itu kita linkkan, misalnya ini kita anggap ini tulisan kita, maaf ini saya mengkopinya sebenarnya tidak boleh, tapi ini untuk contoh saja karena saya tidak mungkin menulis ulang. Oke ya, tapi oke ya, lama ya. Oke, lama sekali. Oke, kita ambil misalnya tulisannya tadi, lama ya, yang membuat lama, not responding, apa saja. Mana seperti ini. Oke, select semua ya. Misalnya seperti ini. Jakarta gitu, tentang Jakarta, tulisan ini deh yang paling gampang, bisa di copy yang ini. Oke, kita bikin di file yang baru, misalnya di sini ini file baru dokumen 4, teman-teman bisa lihat kita bikin di sini. Ini kita mau kita linkkan gitu ke yang tadi, yang di di tempat yang tadi agak lambat ya. Oke, kita rapikan dulu seperti yang tadi sebelum, clear formatting, pilih yang ini, lalu kita posisikan di tengah paragrafnya. Misal kita mau bikin satu paragraf kurang lebih seperti ini kita ganti 0 saja biar rata semuanya, rata kanan kiri satu paragraf. Fontnya kita misalnya ganti font Solas ya, misalnya 12, terserah teman-teman, jangan seperti ini. Nah ini ini kita mau kita linkkan ke tempat yang yang tadi ya. Gak usah pakai konsolat lah, Times New Roman gitu biar kelihatan beda.
Times New Roman 12. Oke, kita linkkan ini, kita simpan dulu, kita save filenya, misalnya ini tentang Jakarta, atau filenya ini Jakarta Hasbun atau tentang Jakarta, kita simpan, misalnya kita anggap di mana filenya, di D, terus di apa tadi, komputer umum, kita misalnya ada di modul ya, modul tentang Jakarta, kita simpan. Nah, ini yang bacaan ini Jakarta yang ini kita mau linkkan ke yang tadi, ini hyperlink. Kita anggap ini sudah kita close bacaan Jakarta. Nah, di sini keterangan tentang Jakarta. Kita ini kan yang tadi, ini kalimat yang tadi mau kita buat link di sini. Tadi insert hyperlink, kita pilih tadi filenya yang mana. Saya menyimpannya di D tadi. Teman-teman misalnya simpan filenya di mana? Ingat-ingat, tinggal disimpannya di mana. Terus di sini ada di apa ini, ada di komputer umum, terus di slide manager saya masukin di modul. Nah ini tadi tentang Jakarta, tentang Jakarta. Oke, nah ini sudah ngelink ya. Jadi kalau misalnya kita tulis apa lagi di bawahnya, berikutnya adalah keterangan tentang, ya terserah teman-teman lah tulisannya apa gitu, Indonesia nanti atau apa. Jadi ini fungsinya pada saat ini diklik gitu, nanti di apa namanya, pada saat ini seperti web lah gitu ya, kita klik gitu dia ngelink. Jadi kita bisa ini, kita select terus klik kanan, kita pilih misalnya apa, open hyperlink. Jadi nah begitu seperti ini dia akan apa, ngelink gitu ke file, langsung kebuka yang tadi tentang Jakarta. Kita close misalnya, jadi nggak perlu kita tulis semua di sini, kita tulis di file yang lain. Kalau misalnya kadang kan tulisan kita terlalu banyak gitu kan, kita pakaiin yang ini. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya, open hyperlink untuk edit. Ini tadi yang kita mau ganti, ini kalau kita mau ganti bahannya, tapi yang ini kita tinggal open hyperlink. Oke, mudah teman-teman ya. Nah ini mudah. Berikutnya kita tadi modul saya apa, berikutnya kita belajar apa di sini. Di sini yaitu mengatur paragraf, sudah masuk ke fungsi apa, fungsi save udah, save tadi udah. Terus cara menggunakan equation itu apa, ini dia equation teman-teman. Equation ini rumus ya, biasanya untuk yang biasanya kuliahnya fisika, ekonomi yang berhubungan dengan matematika sering menggunakan ini equation ini kita mau menuliskan rumus-rumus. Misalnya teman-teman mungkin sudah tahu insert equation, nah kurang lebih seperti ini, insert equation. Di sini ada fungsi-fungsi di atasnya ini untuk misalnya kita membuat ini kayak seperti ini ya. Ini kita misalnya berapa, misalnya yang paling gampang misalnya ini 3, ini 3 pangkat 2 gitu. Terus kita mau bikin dikali gitu kan, ini jadi dikali berapa gitu, dikali berapa. Atau kita membuat rumus yang lain, misalnya tadi mana, insert equation gitu kan. Ini sudah ada yang bentuk bakunya, tapi kalau mau bikin sendiri dari sini ya kurang lebih seperti ini tuh rumus ya. Jadi fungsinya untuk apa, memasukkan tulisan rumus untuk mempermudah kita dalam membuat tulisan bentuknya rumus. Oke, berikutnya teman-teman bisa coba rumusnya gitu, nanti teman bisa coba sendiri. Kalau saya cobain semua di sini nanti waktunya kita kelamaan ya. Saya rasa ini materi kita untuk 6 dan 7 ya, yang kemarin saya belum kasih ke 6 dan yang ke-7 ini digabung menurut saya nih, karena agak banyak jadi pembahasannya. Tadi udah insert tadi equation. Berikutnya apa namanya, page number saya udah ajarkan. Terus apa lagi, smart out udah barusan, header footer juga sudah waktu itu.
Terus ini juga ada drop cap udah, water nggak usah lah, water teman-teman tahu hanya untuk menulis ini apa simbol-simbol ini teman. Nah, ini simbol, memasukkan simbol saja. Hanya pilihnya mau simbol-simbol apa, teman-teman pasti sudah tahu ya simbol-simbol ini saya rasa. Nah, ini yang masukkan simbol segitiga, ini segala macam dalam support gitu, simbol gitu. Oke, berikutnya table udah saya ajarkan, picture memasukkan saya rasa sudah, clip art juga ya sama, hampir memasukkan apa table. Berikutnya kita masuk ke menu page, menu barnya di page layout. Page layout ini apa sih fungsi-fungsi yang sering dipakai? Nah, nggak banyak juga teman-teman. Ini biasanya di margin ini untuk mengatur apa mengatur kertas yang dipakai. Ini misalnya ini maunya modelnya portrait itu yang ini portrait, ini yang landscape itu miringnya seperti ini. Atau misalnya teman-teman pengen apa namanya margin, kita bisa misalnya hanya membuat yang satu portrait, di halaman berikutnya landscape, itu bisa ya. Misalnya ini halaman satu yang seperti ini lurus gitu, lurus portrait, tapi kita di halaman 2-nya pengen landscape ya, itu mudah sekali teman-teman bisa buatnya. Jadi kita page break, kita ambil halaman baru. Nah ini halaman 2. Halaman 2 ini saya pengen modelnya tadi apa, masuk ke custom margin, saya pengen dia landscape. Kalau pilih wall dokumen, semuanya akan menjadi landscape. Tapi teman-teman bisa pilih cuman this point forward. Yang ini saja yang landscape. Halaman satunya tidak landscape, tetap portrait. Halaman 2-nya landscape. Ya, berikutnya kita pilih lagi. Ini kita pengen portrait lagi, pilih custom, lalu kita pilih this section, kita pilihnya portrait. Oke. Jadi maaf, terus kita pilih misalnya yang tadi aja, yang ini kita pilih landscape, this point forward, ini jadinya landscape. Lalu kita ke halaman keduanya, kita pengen ini apa namanya, dia tetap portrait, kita pilih this point forward. Oke, jadi yang ini landscape, yang ini tidak landscape. Itu ya, mudah ya teman-teman ya, lihat perbedaannya. Terus berikutnya di margin ini juga ada apa, kertas ukuran PA. Jadi ini atas bawah, misalnya top tulisan kita yang batas atas, misalnya jarak antara, kalau kita nanti kita print preview gitu, ini seperti ini, ada jarak antara tulisan kita dengan atasnya ini gitu, atasnya ini, jarak tulisan dengan atasnya ini berapa senti, kanan berapa senti, kiri berapa senti, bawah berapa senti. Jadi pilihannya tadi adalah margin, custom margin, ini bisa berapa senti. Karena kalau untuk tulisan skripsi itu misalnya top 3 biasanya, atau 2,5, bawahnya 3 biasanya, kirinya 4, kirinya 4, tangannya 3, lebih misalnya seperti ini. Ini hanya contoh ya teman-teman ya. Jadi untuk mengatur ukuran kertas dan kanan kiri huruf gitu. Ini paper, ini kertasnya apa pilihannya. Letter ini ukurannya adalah ukuran quarto kalau orang bilang. Terus di sini ada legal, legal ini apa, ini adalah urusan yang panjang ya kertasnya ya. Folio kalau orang bilang ini legal, nih folio. Ada yang bilang ukurannya folio itu legal. Letter itu ukurannya quarto. Dan satu lagi biasanya sering dipakai letter legal, dan satu lagi itu apa, A4. Yang biasanya kalau untuk tulisan skripsi, makalah segala macam, paper, jurnal itu menggunakan A4 biasanya, itu yang sering dipakai. Oke. Berikutnya materi kita apa dari insert ini sudah terus apa ya, ini enggak terlalu sering dipakai, orientation juga jarang, enggak terlalu. Nah, watermark ini apa, misalnya teman-teman membuat jangan di copy gitu, do not copy, ini untuk ya lebih ke membuat tulisan berbayang di belakang tulisan kita. Misalnya ini confidential, ini kita misalnya mau tulis tadi apa, watermarknya misalnya kita tulisnya insert tadi watermark, kita pilih custom watermark, kita mau ganti custom watermark. Ini
misalnya kita mau menambahkan gambar boleh, atau kita membuat tulisan gitu, tulisan watermarknya di sini misalnya plagiat, dilarang plagiat, dilarang, atau no plagiat, ya. Jadi tulisannya tuh nah seperti ini, no plagiat, watermarknya kelihatannya watermark, watermark. Oke, jadi kita pas nulis apa di belakangnya no plagiat, no plagiat. Jadi tidak bisa orang kalau mau copy tulisan kita juga jadi aduh nggak ada ini ya, mau di print dia harus tulis lagi gitu. Oke, berikutnya page color saya pernah ajarkan juga ini, saya rasa teman-teman sudah tahu page color ini ya, membuat background warna kayaknya kemarin sudah saya kasih tahu. Page border juga membuat garis di di apa namanya di bordernya ini, isi teman-teman bisa coba sendiri page border ya seperti ini ya. Custom bordernya mau diganti ya ini buat kotak seperti inilah. Jadi teman-teman bisa membuat apa ada kotaknya, ada bordernya di tulisannya. Berikutnya dari menu insert itu apalagi yang mau kita coba, hyperlink udah nggak terlalu sering dipakai. Header footer ini text box. Nah, text box sama seperti yang tadi, text box itu gunanya buat apa? Text box ini nanti di insert. Text box ini sama mau seperti yang tadi smart sama shape ini, tapi ini lebih kotak yang kita membuat tulisan di dalamnya. Nah, kita mau buat, kalau kita pilih yang ini otomatis dia langsung udah ada di sini gitu, udah langsung otomatis. Tapi kalau misalnya kita pengen manual sendiri, kita tadi membuat tulisan di dalam kotaknya adalah dengan draw textbook, select seperti ini, tulis ya. Oke, jadi ini mudah saya rasa. Berikutnya menu dari insert ini apa sih? Equation sudah, simbol sudah, textbox sudah, lalu kita apa ya, saya rasa sudah ya, semua insert ini udah saya sampaikan. Insert di sini ada clear grafik, clear chart grafik udah, hyperlink shape group udah. Sekarang kita masuk ke page layout. Page layout ini ada menggunakan margin tadi sudah. Di page layout ya tadi sudah barusan. Page layout ya barusan, margin ya, terus apa tadi watermark, page color, border, apalagi di ini yang belum saya kasih tahu. Equation sudah, page border sudah, watermark sudah. Berikutnya di menu bar reference. Nah, reference teman-teman ini kemarin saya mengajarkan footnote-nya dan saya bilang tidak ingin mengajarkan citation, tapi saya rasa ingin saya mengajarkan citation. Jadi referen ini saya ingin mengajarkannya di sini, saya kasih tahunya apa? Fungsi dan cara citation dan daftar pustaka otomatis. Citation ini fungsinya apa? Yaitu membuat kutipan dalam tulisan kita. Misalnya kita membuat tulisan terus kita mengambil kutipan, itu maksudnya dari pendapat teori. Nah, ini sering dipakai, sebenarnya ini penting ya teman-teman buat yang nanti mau membuat jurnal atau nanti membuat skripsi atau tesis. Saya rasa ini citation ini penting. Ini dia nanti akan mudah membuat daftar pustakanya langsung ngelink ke kutipan yang kita ambil. Contohnya kita misalnya membuatnya seperti ini. Kita anggap lagi tadi tulisan yang mana, Jakarta tadi mana ya, Jakarta tadi yang tadi Jakarta, kita anggap tadi tentang Jakarta kita anggap ya, jadi Jakarta ini tulisan kita lah misalnya gitu ya. Mana tadi ya, kita boleh tadi Jakartanya, nah ini ya misalnya ini tulisan Jakarta ini teman-teman, tulisan Jakarta ini tentang Jakarta. Kita mau tambahkan di sini ya kutipan itu dari mana kita mengambilnya. Misalnya Jakarta ini apa namanya, kita ambil misalnya dari dalam kurung, terus ini kita sampai sini aja paste ya. Nah, misalnya Jakarta was renamed Jakarta to Getsu.
ini misalnya menurut Wikipedia, misalnya kita ini kan tadi ngambil dari menurut Wikipedia gitu kan. Jadi kan kita mau nggak usah Wikipedia ya, misalnya menurut misalnya ini nggak usah yang ini dah, misalnya Jakarta, kita bikin misalnya apa ya, nanti kalimatnya biar lebih mudah teman-teman mencerna. Misalnya gini, saya contohkan misalnya pemasaran, karena saya anak ekonomi kali ya. Misalnya teman-teman membuat tulisan gitu, membuat tulisan terus tentang misalnya apa, pemasaran adalah, atau pasar adalah, misalnya pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Jadi teman-teman mau lihat ini menurut apa, menurut pendapat pakar, misalnya menurut siapa gitu, atau dalam di sininya misalnya dalam kurung kita mengambil kutipan tulisan ini dari siapa pakarnya. Misalnya kalau di ekonomi ini tentang yang seperti ini misalnya di siapa tadi, kita anggap Philip Kotler bukunya itu biasanya. Mailing tadi kita pilih ke review. Citation kita ambil, jadi kita bisa menggunakan citation. Modelnya di sini ini dia citation, teman-teman bisa pilih ini. Nah, ini menunya citation, ini semua di sini nih menu citation. Kita membuat kutipan ini, nanti kita juga dengan mudah membuat daftar pustakanya, jadi tidak manual. Dan biasanya kalau teman-teman nulis jurnal itu kalau untuk masuk ke dalam jurnal-jurnal nasional internasional, ini selalu dipakai citation ini. Bisa teman-teman nanti pakai software, ada yang pakai Mendeley, ada yang pakai Zotero. Ini seperti saya ini ada Zotero, ini juga bisa ini buat membuat citation tadi. Atau teman bisa bisa download Mendeley, tapi saya mengajarkan yang manual dulu, citation ini ya, kita ajarkan yang ini. Juga Word juga sudah memberikan sebenarnya, tapi pakai Zotero sama ini juga lebih mudah. Kita coba aja biar teman-teman bisa lihat ini stylenya style apa. Jadi style apa, ada macam-macam stylenya. Style citation ini tergantung nanti kalau teman-teman nulis jurnal pasti dia kasih tahu pakai stylenya Shikegu atau pakai apa, atau kita anggap kita belajar yang sekarang pakai apa, APA itu apa kalau nggak salah, lupa saya namanya apa style lah pokoknya gitu aja ya. APA itu nanti teman-teman cari sendiri artinya biar nggak terlalu ngabisin waktu. Nah, kita mau membuat di sini kutipan dari siapa? Dari kita. Jadi kita tulis, kita pilih apa? Untuk membuat ini yang sudah ada saya buat. Kita insert citation. Kita pilih apa? Insert citation. Yang pertama insert citation. Ada the new source. Nah, jadi pilihannya apa teman-teman? Kita mau membuat tadi ini saya ngambil misalnya dari buku gitu kan. Insert citation, lalu kita pilih add new source. Nah, kalau kita mengambilnya dari buku, kita pilih di sini buku nih. Ya, type of source yang kita pilih. Kalau misalnya nanti jurnal ya jurnal artikel. Nah, kita menyadur ini misalnya tulisan yang tadi tentang pasar itu adalah dari buku, misalnya saya pengen dari buku. Di sini ada author itu adalah pengarang bukunya. Misalnya kita pilih edit. Setelah di author ini kita pilih edit, tulis nama orangnya. Misalnya buku ini bukunya Philip Kotler, misalnya saya ambilnya misalnya dari buku Philip Kotler. Yang pertama adalah last, nah nama yang belakangnya dulu baru nama firstnya. Nama belakangnya itu Kotler itu adalah berarti kita Kotlernya dulu. Kalau Philip Kotler terus pilih gitu ya, di Kotler, jadi nanti jadinya Philip Kotler. Terus dia jadi seperti ini ya, kita bisa lihat nih sudah jadi. Corporate author tidak usah, umumnya itu untuk perusahaan. Corporate author tidak usah. Berikutnya title ini apa, bukunya, nama bukunya. Misalnya bukunya itu tergantung teman-teman, buku misalnya buku bahasa Korea, bahasa Koreanya apa, misalnya Korean Grammar apa gitu ya, Korean Grammar 3 gitu, Korean Grammar 3 grammar itu kalau yang tentang apa, kita mengutip dari buku Korean Grammar. Saya misalnya mengutip dari buku pemasaran ya, karena saya hafalnya pemasaran. Jadi misalnya bukunya marketing management atau bahasa Inggrisnya management misalnya. Terus
eh, apa di sini marketing manajemen. Lalu di sini kita buat tahunnya, tahun berapa dia terbitnya, tahun cetakannya, tahun 2018 misalnya ya. City itu kota atau tempat membuatnya, misalnya London atau London misalnya. Dari London gitu ya. Terus publisher ini siapa yang mencetak, cetakannya misalnya apa ini, misalnya London agensi, jadi ini akan menjadi daftar pustaka nantinya. Jadi, begitu. Nah di sini langsung mudah kan, Kotler misalnya, lalu kita menulis lagi misalnya. Selain itu ada juga misalnya pasar juga, misalnya kita tulis lagi, misalnya kita menulis gitu kan, kita butuh ngambil kutipannya. Pasar dapat di dalam pasar ada, selain itu misalnya, marketing mix misalnya, teman-teman misalnya ngambil lagi dari siapa, tambah lagi instead citation. Nah di sini sudah ada Kotlernya, kita masih apa yang baru, masih kita bikin lagi baru di sini dengan buku lagi, misalnya autornya siapa, Bukhari Alma misalnya, terserah teman, pokoknya Alma misalnya, Alma bu terus titelnya apa, misalnya buku apa, pemasaran, manajemen pemasaran misalnya. Terus tahunnya tahun misalnya 2020, kotanya misalnya Bandung, ini misalnya apa, agensi misalnya apa, Delta, misalnya Delta 2 atau apa, terserah ya, ini maaf ya, ini saya hanya mencontohkan Delta agensi, misalnya ya. Oke, jadi langsung ini. Nah dari sini nanti akan ngelink ke daftar pustaka, jadi kita sudah mudah membuat daftar pustakanya nanti ini teman-teman. Ini sudah ngelink, kita buat daftar pustakanya, misalnya kita buat daftar pustakanya, insert break. Nah, di bawahnya kita ini kan sudah nih, lalu kita buat daftar pustakanya di bawahnya, misalnya ini kita membuat daftar atau kita buat di halaman sendiri daftar pustaka. Nanti kita pilihnya apa di itu tadi, review tadi apa, tadi mana dia, review tadi kita membuat apa, reference, kita membuat daftar pustaka, lalu kita pilih apa, bibliografi. Kurang lebih seperti ini, kita membuat daftar pustaka dari yang sudah kita tulis tadi, modelnya apa yang seperti ini, insert bibliografi. Jadi langsung kan yang sudah kita buat tadi itu sudah menjadi daftar pustaka, mudah ya, dan tersusun terstruktur dengan rapi. Kita untuk mengubahnya nanti apa, jadi kalau kita sudah membuat seperti ini, kita buat lagi di atasnya, kita tambah lagi gitu kan, apa gitu misalnya tulisannya, misalnya nanti kita tambah lagi kutipan, si ini langsung otomatis ngupdate si daftar pustaka ini. Kita ganti daftar ya teman-teman ya. Saya rasa ini mudah membuat citation ini apa, daftar pustaka yang link dengan kutipan yang kita ambil, jadi lebih rapi, lebih mudah daripada kita tulis satu-satu. Oke, berikutnya kalau teman masih ada kesulitan ya bisa bertanya sama saya nanti ya. Oke, berikutnya tadi materinya apa setelah citation ini, tadi materi berikutnya adalah, tunggu sebentar ya, sebentar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, berikutnya materinya itu apa tadi, setelah citation membuat daftar pustaka otomatis sudah, menu apa dari
bar. Itu adalah spelling, grammar, translate, and new comment. Oke, masuk ke menu bar review. Menu yang sekarang berikutnya adalah review. Referen sudah, ini tadi citation. Mailing saya udah ajarkan di materi sebelumnya, membuat apa, mail merge ya, udah. Lanjut ke review. Nah, di review ini apa sih biasanya yang penting-penting yang sering orang pakai umum itu, misalnya ini apa, spelling ya, spelling, grammar. Nah, teman-teman pasti tahu ini buat mengkoreksi tulisan kita dengan berbahasa Inggris yang salah. Misalnya di sini kita ini kita tulis marketing atau Korean grammar, Korean grammar. Oke, tadi misalnya kita tadi menunya yang berikutnya apa, spelling grammar. Maksudnya apa, spelling grammar ini ya memperbaiki tulisan kita yang bahasa Inggris yang salah-salah. Tata bahasa dan grammar adalah salah satu, dan dan fungsi dari Korean grammar, misalnya fungsi dari Korea ini kita tulisnya salah gitu, Korea grammar. Kita bisa koreksi dengan tadi spelling grammar. Spelling grammar misalnya yang mana, yang ini Quora ini misalnya kita bisa ganti dengan apa, Quora. Ini tadi fungsi tadi kita ignore. Nah, ini kita ganti menjadi Korea. Kita ganti di Korea. Di sini ada pilihannya apa, Korea, orang, Korea, Korean. Ini mudah ya, jadi Word itu sudah memberikan fasilitas buat kita change all, semua yang berfungsi dengan itu kita ganti dengan change. Jadi sudah memberikan fasilitas untuk kita gunakan mempermudah dalam tulisan. Word ini multifungsi untuk tulisan. Berikutnya ini apa, kita mau translate, kita tadi setelah itu apa tadi, setelah menggunakan translate, kita ini nggak usah terlalu ini riset, ini kita jarang pakai ya, translate. Maksudnya apa, kita mau translate tulisan ini, misalnya si Microsoft Word sebenarnya sudah memberikan fungsi sendiri. Nah, bacaan ini saya mau translate misalnya ke bahasa Korea, misalnya di sini ada, tinggal tadi pilih translate, lalu kita mau translate ke bahasa apa. Nah, ini dia misalnya ya, saya translate ke bahasa Korea gitu. Jadi nah, ini sudah ada tulisannya nih, ini dia, translate langsung sama dia. Kita insert, muncul ya di sini ya teman-teman ya, mudah sekali ya, mudah sekali teman-teman. Nah, coba langsung keluar. Jadi kita tadi yang tulisan saya tadi langsung keluar di sini. Atau misalnya kita mau bikin translate-nya ini tadi bahasa Korea, tidak saya insert, saya copy saja misalnya, bisa ya, di bawahnya saya tulis, di bawahnya ini saya tulis. Nah, udah ya, mau kemana, bahasa Prancis ini segala macam bahasa yang ada semua, hampir seluruh dunia ada di sini. Oke, ini saya rasa mudah bagi teman-teman, pilihannya translate tadi, apa yang mau translate silahkan. Karena kayak tadi ini pasar, saya mau translate ke bahasa Inggris, kita misalnya kan shirt, pilih sini menu hijau nih, star shirt gitu. Langsung dia ke bahasa Korea, saya pengen ke bahasa Inggris, misalnya English. Ini bahasanya nih, fromnya apa, fromnya misalnya Indonesia.
EFG Indonesian to English. Oke, Korean grammar is one. Korean grammar. Nah, fungsi yang ini pasar, yang bacaan pasar. Nah, yang ini kita mau kita translate. Nah, ini sudah, terus kita mau translate baru, misalnya ini kita translate yang ini translate. Oke, pasar adalah market. Nah, kita pakai bahasa Inggris, mudah. Jadi kita nggak usah masuk ke Google Chrome, ke Google ke Google Translate juga, di sini sudah ada tuh. Word sudah memberikan fungsi untuk mentranslate sendiri. Udah ya teman-teman ya. Berikutnya materi kita yang terakhir ini apa? New comment. New comment. Komen, memberikan komen dari tulisan-tulisan ini. Biasanya kalau teman-teman jadi editor, ngedit misalnya, atau mau koreksi sebuah tulisan gitu ya, teman-teman mau koreksi via online, filenya sudah dapat, teman-teman mau koreksi bisa dengan melalui komen. Misalnya begini, saya pengen memperbaiki tulisan ini, saya kasih komen misalnya ini gitu, misalnya ini, misalnya saya kasih komennya apa, misalnya buku ini tidak ada, nah, atau tahun buku atau pastikan dalam daftar pustaka susunan data sudah benar. Pastikan, jangan susunan data ya, pastikan. Kalau ini Pak, misalnya buku ini karangannya, penerbitnya belum ada di daftar pustaka gitu. Nama penerbit belum ada di daftar pustaka. Ini untuk memberikan kita misalnya tadi ini Korean grammar adalah bla bla bla, terus coba cari komennya apa, cari ya, ini membuat komen aja, cari referensi lain terkait Korean grammar. Oke. Mudah ya teman-teman, ini jadi nanti kita sudah kasih tulisan-tulisan ini, misalnya kita mengkoreksi tulisan orang, jurnal atau apa, atau teman-teman, atau teman-teman ingin mengingat ini apa sih, kalau teman-teman udah ngetik atau dapat file dari siapa, biar tahu ini, oh ini kita bisa kasih komen tulisan kita sendiri juga gitu. Misalnya ini saya kasih komen, misalnya nanti saya perbaiki sendiri, nanti saya tambah lagi tulisan ini gitu, karena belum ketemu, karena belum ketemu bahan untuk melanjutkannya. Bisa ya? Oke, gampang ya. Nah, terus kita mau apa, hapus, di sini ada fungsi fungsi apa untuk kita mau hapus, misalnya tinggal dihapus previewsnya, ininya komen-komen kita, next, kita mau lihat komen kita gitu ya. Oke, terus kita mau hapus, misalnya saya mau hapus yang ini, misalnya saya mau ya delete, selesai, komennya hilang. Oke, udah teman-teman ya, saya rasa ini sangat mudah materi kita, dan saya rasa ini apa namanya, ini lagi word count ini adalah menu word count itu yaitu jumlah halaman yang ada dalam file yang kita buka ini. Halamannya 2, wordnya 82, karakternya sekian. Ini biasanya nanti kalau buat apa word count ini, kan kadang suka teman-teman disuruh testimoni atau pas lagi ngelamar ya, membuat lamaran gitu, ceritakan tentang apa harapan Anda atau nantinya Anda akan melakukan apa setelah melamar atau mau dapat beasiswa di sekolah ini gitu. Nah, word count ini fungsinya, tuliskan dengan 500 kata atau 200 suku kata gitu. Jadi teman bisa pilih word count setelah tulis, misalnya berapa halaman, terus wordnya ada berapa, ini 82 saya, karakter no spasi, ini mudah. Jadi fungsi dari word count. Berikutnya saya rasa cukup ya teman-teman ya, kayaknya review hanya untuk melihat besar ininya. Saya rasa ini zoom itu buat
Lihat. Ini model dari tulisan full screen atau seperti ini. Jadi teman-teman bisa melihatnya. Close dulu. Lalu mana tadi? View ini zoomnya berapa, ininya berapa. Makro sebenarnya saya mau ajarkan tapi kayaknya nggak terlalu penting ya makro buat teman-teman ya. Terus saya punya apa sih ini tambahannya, saya Zotero ini sama seperti tadi citation sebenarnya ini karena saya pakai software si Zotero biar lebih mudah dengan Zotero. Adalah satu lagi Mendeley itu sama dengan citation. Zotero Mendeley itu sama juga manualnya itu di Word itu dengan citation. Ini fungsinya kalau teman-teman sering menulis jurnal nanti Zotero ini penting. Nitro ini sih punya saya, teman-teman mungkin nggak ada ya, ini buat apa, convert ke PDF atau membuka file PDF dan mengeditnya bisa pakai Nitro PDF. Oke, cukup saya rasa teman-teman untuk materi kita hari ini. Silahkan kalau ada kesulitan ditanyakan melalui grup chat kita, grup chat kelas atau melalui web kuliah kita. Saya rasa cukup dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.